Persita fans, ketemu lagi bareng gue Cicio Manasero di eksklusif interview buat new season 2024-2025. Hari ini tamu kita spesial, presiden baru kita, Bapak Zaki Iskandar. Halo Pak. Halo, assalamualaikum semuanya. Terima kasih udah ngeluangin waktu buat eksklusif interview hari ini, karena ini pertama kali kita interview bareng ya Pak? Ya, officially. Betul, yang direkam. Kalau biasanya sih udah sering. Oke. Sebelum kita mulai pertanyaan detail, saya tuh ada pertanyaan pribadi sebenarnya. Ya. Saya tuh pengen tahu history Pak Zaki itu gimana? Kok bisa awalnya terjun di dunia sepak bola, di Persita, atau sepak bola secara umum ya di Indonesia gitu? Jadi sebetulnya semenjak 97-98 ketika waktu itu kan juga sempat dihentikan karena ada kejadian 98 ya. Saya sudah menjadi bagian dari Persita. Nah, 99 periode awal 2000-an itu kita sudah merancang Persita itu nanti harus menjadi sebuah klub sepak bola. Bukan lagi Persatuan Sepak Bola Indonesia. Dulu kan kompetisi ini terbagi dua. Ada yang profesional liga, ada yang perserikatan. Sebetulnya tujuan yang perserikatan ini adalah sepak bola program pembinaan amatir. Bukan profesional. Sebelum ke profesional. Yang profesional itu ada di Liga Galatama namanya. Liga Utama Sepak Bola Indonesia. Nah, Persita ini adalah bagian dari kompetisi yang di perserikatan. Ya. Tapi di periode pertengahan 2000-an itu terjadi penggabungan. Antara Liga Perserikatan dengan Liga Profesional. Ditarik jadi profesional semua. Jadilah Liga Indonesia. Nah, pada periode itu pun saya sudah berpikir bahwa Persita ini harus menjadi salah satu klub profesional di Indonesia, klub sepak bola. Artinya dia tidak lagi bergantung kepada APBD. Ya, benar-benar dia harus mandiri secara finance, organisasi dan lain sebagainya. Tapi memang kita bawa nama Persitanya, bawa nama Tangerangnya, Persatuan Sepak Bola Indonesia Tangerang. Ini buat yang belum tahu nih, fans Persita, kepanjangan dari Persita. Jadi, nah, bagaimana mengkombinasikan satu organisasi yang tadinya di perserikatan kemudian menjadi profesional? Itu juga dengan tahapan-tahapan yang cukup panjang. Sampai hari ini kita terus menyempurnakan organisasi Persita sebagai klub sepak bola profesional di Indonesia. Gitu. Karena harus ditariknya sebenarnya rencananya jangka panjang ya Pak. Kalau saya analogiin, mungkin ini tuh bukan sprint 100 meter tapi maraton memang. Dan kita lihat kan perkembangan dunia sepak bola dan industrinya juga sekarang sudah berbeda jauh. Sangat berbeda jauh dari yang periode 90-an, kemudian periode awal 2000 ya. 2010, sekarang ini udah sangat-sangat jauh sekali. Menarik banget. Tapi sebelum kita dive deeper ke Persita, sekarang tuh yang lagi hangat, ya orang-orang pada tahu lah, Pak Zaki itu sekarang mengemban jabatan manajer timnas U16 dan juga U19 ya Pak? Itu tuh gimana ya? Bukan perasaan aja, tapi jabatan Bapak tuh impact-nya gimana? Apa tanggung jawabnya, apa yang harus dilakukan? Dan kayaknya tuh bukan cuma 19 ya Pak, tapi sama 19 sama U20 itu sebetulnya sama. 19 U20 sama, U16 U17 juga sama. Itu sama. Dan itu nanti yang kita persiapkan U16 sekarang ini untuk U17 tahun depan. Ya, seluruh kompetisi maupun Piala Dunia, persiapan Piala Dunianya. Begitu juga yang U19 untuk U20. Ya. Jadi ini program pembinaan berjenjang sebetulnya. Betul, karena sepak bola pinnacle-nya, puncaknya adalah timnas senior. Bisa dibilang timnas junior ini adalah persiapan untuk jadi pemain-pemain top di timnas senior ya Pak? Betul. Kalau gitu, kan ini sebenarnya pembinaan usia muda ya? Tapi apa yang harus diharapkan sama fans sepak bola Indonesia dari timnas U16, 17 dan juga 19, 20 itu harapannya apa Pak? Targetnya? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai target di setiap turnamen atau kompetisi yang diikuti oleh kelompok umur timnas ini, ya, terutama yang di bawah 20 tahun. Ini adalah program untuk pembelajaran dan pematangan mereka menjadi seorang atlet sepak bola.
Belum tentu juga yang sekarang masuk ke timnas U16 atau U17 ini nanti setelah mereka di atas 21, 22 menjadi pemain tim nasional senior. Belum tentu juga. Mungkin hanya sebagian nanti. Karena itu tahapan dan jenjang ini banyak sekali tantangannya buat pribadi mereka, juga buat organisasi. Begitu juga dengan yang U20 atau U19. Belum tentu juga semua yang masuk ke dalam timnas U20 U19 sekarang bisa langsung masuk ke U23-nya. Iya. Ya. Pasti nanti akan terjadi seleksi dan regenerasi ya. Setiap individu atau setiap pemain tidak pernah mengembangkan dirinya, mereka akan tereliminir dengan sendirinya. Banyak sekali kok cerita-cerita itu. Bahkan bukan cuma di Indonesia ya Pak, tapi semua negara lah, mau di Eropa, semua negara seperti itu ya. Yang dibilang wonderkid usia 17-18 kemudian tiba-tiba nggak jadi apa-apa juga banyak. Layu sebelum berkembang. Karena itu efeknya bukan cuma ke skill sepak bola ya Pak, tapi semakin bertambah umur mereka harus perhatiin fisik, mental, makan, apa itu sangat berpengaruh ya. Pola hidup dan juga gaya hidup mereka, termasuk pola dan gaya latihan mereka itu menjadi sangat penting. Karena setiap jenjang ini berbeda-beda. Jadi sekali lagi untuk U16 atau U17 dan U19 atau U20 ini adalah program pembinaan dan pematangan mereka. Maka dari itu target selalu ada sebetulnya. Yes. Tapi juga bukan target yang menjadi beban di setiap turnamen atau kompetisi yang diikuti. Tentunya sport buat mereka. Iya. Tentunya sport ya ingin prestasi yang terbaik. Tapi sebenarnya semua. Lebih penting development mereka ke usia senior seperti itu. Betul. Oke, menarik. Kalau gitu, tadi saya udah singgung sedikit sih Pak. Sekarang Pak Zaki adalah presiden klub Persita yang baru ya? Iya. Itu prosesnya gimana Pak? Terus tentunya karena balik lagi, dulu udah pernah jadi presiden klub juga kan? Perasaan Pak Zaki gimana? Apa yang berbeda? Jadi, ya gini, ini kan semua keputusan dari para pemegang saham. Yes. Ya, perusahaan para pemilik Persita. Dan rapat pemegang saham terakhir itu memutuskan untuk memberikan tanggung jawab presiden klub kepada saya. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab juga ya. Dan kebetulan juga saya juga diberikan tanggung jawab di tim nasional tadi. Di tim nasional. Jadi saya harus berbagi waktu nih untuk dua hal yang sebetulnya sangat luar biasa itu. Buat saya ini adalah tanggung jawab besar yang harus saya emban, dan kita nanti lihat bagaimana perkembangan Persita sampai saat ini yang sebetulnya sudah cukup luar biasa. Yes. Masih di dalam track kita membuat Persita ini menjadi klub sepak bola yang profesional. Cuma ini saya harus jelaskan, menuju tahapan itu tuh jalannya panjang. Kemudian ada tahapan-tahapan yang harus tiap tahun kita tingkatkan dan kita perbaiki. Nggak ada sesuatu yang instan. Iya, bukan sulap. Bukan sulap. Ini hal yang bukan sulap. Nah, inilah yang harus dipahami oleh semua elemen, terutama para penggemar atau pendukung Persita. Tidak ada klub yang tiba-tiba jadi. Iya. Atau ya mohon maaf, klub kembang api lah. Gitu nggak lama habis itu hilang. Bermasalah keuangannya. Entahlah. Tapi Persita saya pikir kita sudah menjadi klub yang gaji nggak pernah telat. Nggak pernah, ya. Ya, kemudian struktur organisasi perusahaannya juga sekarang menuju penyempurnaan kepada struktur organisasi klub profesional. Terus setiap tahun kita perbaiki, kita tingkatkan dan kita sempurnakan. Bagaimana dengan timnya sendiri? Setiap tahun juga pasti ada perubahan dan pergantian, ya, penyegaran dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan. Tujuannya kita bisa bertahan di Liga 1 selama mungkin dan tentu saja menjadi juara. Ya, satu saat nanti. Itu kan plan jangka panjangnya. Ya. Kalau plan buat musim depan, itu kira-kira ya harapannya apa, prediksinya gimana Pak? Musim baru, musim lalu ya bisa dibilang sedikit terseok-seok. Musim ini saya yakin akan lebih baik, tapi targetnya gimana Pak? Musim ini tentu saja target kita bisa ke posisi yang lebih baik dari musim lalu. Ya. Kemudian sekarang dengan susunan pelatih yang baru, ya, tim yang baru juga, jadi saya berharap persiapan tim juga bisa matang. Betul. Dan benar-benar siap menghadapi musim kompetisi 2024-2025. Ya. Ingat, seluruh pemilihan pemain itu kita serahkan kepada
pelatih kepala dan asistennya. Dan manajer juga ya Pak? Dan manajer. Ya kalau manajer lebih kepada bantu untuk mencari opsi-opsi pemainnya. Betul. Ya. Nah, bukan dari struktur organisasi. Bukan ya. Yang milihin pemain. Ya. Tapi dia mungkin kasih list. Dia kasih list, gitu. Ya kita kasih budgetnya. Biarkan pelatih yang memilih pemainnya. Karena pelatih lah yang tahu kebutuhannya. Ya apakah itu, ya apalagi sekarang ada 6+2 atau total 8 pemain asing. Apakah perlu kita 8 pemain asing? Itu gimana? Ya itu tergantung pelatih. Karena ujung-ujungnya yang main di lapangan juga cuma 6. Hanya 6, ya. Jadi sekarang ini kita sudah punya 7 kalau nggak salah pemain asingnya. Jadi satu kiper dan masing-masing area di sektor defender ada 2, sektor midfielder ada 2, sektor depan ada 2. Tulang punggung klubnya mainnya udah jelas. Dan apakah pelatih butuh pemain ke-8 asing? Saya pikir semuanya sudah cukup dan kita serahkan kepada pelatih. Kalau dia bilang nggak butuh ya sudah. Betul. Iya kan? Betul. Itu dari sisi sportnya. Kalau saya sekarang mau tanya sedikit lebih lanjut tentang tadi kan kita sempat bahas modernisasi klub kan. Ya. Ini Persita apparel-nya baru yang saya pakai, Mas Zaki pakai. 1953. 1953. Betul. Itu apakah ini salah satu jalan untuk menuju menjadi klub yang lebih modern? Ya. Ada apparel sendiri atau tujuannya apa Pak? Dibuat apparel sendiri gitu. Kita self apparel musim ini. Nah, kenapa self apparel? Saya pengen Persita ini punya identitas. Yes. Bukan saja di sepak bolanya, tapi juga secara keseluruhan sebagai unit organisasi usaha. Oke. Nah, maka dari itu Self Apparel ini 1953 menjadi salah satu barometer kita untuk mengukur nanti keberhasilan dari unit usaha kita. Betul. Jadi lifestyle wear juga ya. Leisure wear. Ini kan kita satu-satunya kalau ya, kita satu-satunya ya Pak yang pakai Self Apparel. Betul. Nah itu tuh kalau saya tarik juga, kemarin saya sempat sebelum interview Pak Zaki saya sempat interview Bu Kathy ya. Dan juga sama sih kita ngebahas gimana caranya ngebuat klub sepak bola terutamanya Persita untuk bisa jadi lebih modern, liganya juga lebih modern. Nah menurut saya infrastruktur tuh juga sesuatu yang krusial, penting banget. Kita ada Indomilk Arena dan juga sports kompleks kita. Ya. Itu sepenting apa dan plannya itu apa yang akan dilakukan terhadap ya sports kompleks kita dan stadion utama kita yang lagi direnovasi? Oke. Cio pernah wawancara Walter Zenga kan? Pernah. Dia juga pernah mention bahwa sebuah organisasi klub sepak bola itu bukan hanya sekedar klub kemudian jualannya saja, tapi fondasi dari setiap sektornya juga harus dibangun. Nah, kalau bicara mengenai fondasi infrastruktur, Persita ini dengan perusahaan pemiliknya sudah memiliki hak kelola infrastrukturnya Sports Center yang di Kelapa II. Yes. Nah, tentu saja ini menjadi salah satu basis dari fondasi dari sebuah klub untuk membangun sarana prasarana pendukung dari klub itu sendiri. Sekarang kan sedang dilihat, ya alhamdulillah tahun ini kita progres mendapatkan bantuan dari PUPR untuk membangun single seat dan merenovasi berat stadion kita, termasuk lapangannya, rumputnya. Ya, rumput ini juga memang dari tahun 2017 kan itu terpasang dan memang sudah waktunya diganti. Apalagi dengan teknologi yang baru sekarang ini, kan bisa dilihat tuh fondasinya sekarang ini memakai teknologi yang baru. Kalau dulu 2017 sesuai dengan kebutuhan kita, sekarang kita harus bongkar lagi dari fondasinya untuk memiliki lapangan yang nantinya periodenya bisa panjang, bisa lebih lama. Kemudian juga single seat dan beberapa rehab di stadion. Nah, di luar itu sekarang kita lapangan latihan juga sedang kita bangun. Itu menarik gitu. Itu penting banget sih menurut saya Pak. Betul. Maka dari itu saya tidak mau bandingkan dengan klub-klub yang lain. Persita sudah punya planning, dia bertahap. Ya. Tadi saya bilang nggak ada semua bisa, iya kan? Dengan instan bisa punya semua. Semua klub-klub di Indonesia juga bangun bertahap. Iya. Kita lihat misalnya yang bisa kita jadikan contoh Bali United. Dia punya training ground, apalagi dia tempatnya juga memang sangat luar biasa sekali, memang tempat tujuan wisata. Kemudian juga kita bisa lihat klub-klub yang lain, termasuk tadi masukan-masukan dari Walter Zenga.
Dr. Zenga sedang mempersiapkan desain untuk kita dari beberapa stadion yang ada di Italia maupun di Saudi Arabia dan juga di Dubai. Nah itu akan menjadi masukan buat kita bagaimana ke depan fondasi dari sarana prasarana sebuah klub ini, infrastrukturnya bisa terbangun dengan baik. Di luar stadion dan juga lapangan latihan ya, menurut saya yang lumayan penting dan saya lumayan senang karena saya ngelihat beberapa pemain tuh udah mulai lebih sadar tentang rehabilitation, tentang gizi, tentang olahraga. Apakah kedepannya bakal ada plan juga untuk kita mungkin bikin rehabilitation center, klinik, atau gym yang bisa dipakai? Mungkin pemain atau umum, saya nggak tahu itu gimana Pak. Nah nanti juga kan planning kedepannya, cuma memang semua harus satu-satu. Bukan main the Sims bukan cuma bertahap, tapi juga harus satu-satu. Kita konsentrasi sekarang apa? Infrastruktur dasar dulu. Apakah itu lapangan latihan ya, baik yang full size lapangan maupun yang lapangan kecil dengan tempat ruang gantinya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu apa? Mungkin kita butuh ada gym juga di dalam sana. Kita bangun gymnya, gymnasiumnya. Apalagi yang dibutuhkan oleh sebuah klub untuk memfasilitasi timnya. Nah itu yang kita bangun pada saat ini. Ke depan tentu saja tadi klinik kita juga punya planning jangka panjang bagaimana memiliki sports klinik sendiri. Betul. Di sini sudah banyak sekali contoh ya. Ada beberapa klinik-klinik olahraga yang nanti bisa menjadi contoh bagi kita ke depan untuk membuat sports klinik seperti mereka. Tapi ya itu tadi next programnya. Untuk program sekarang jangka panjang lah ya Pak. Ya, untuk program sekarang kita benahi dulu sport center yang ada di Kelapa II ini. Nah itu tentunya dalam memodernisasi klub atau melakukan apapun kan Pak Zaki nggak mungkin kerja sendiri dong. Ada tim, ada staff, ada backroom management, ada segala macam. Tapi saya lebih tertarik untuk nanya gimana sih kolaborasinya Pak Zaki, Pak Ruli dan juga Bu Kety, kerjasamanya gimana, proses pengambilan keputusannya atau apa itu gimana ya Pak? Setiap pengambilan keputusan kan kita pasti rapat dulu di sini. Rapat dulu ya? Semuanya, baik itu infrastruktur, kemudian tim, dan perlu diingatkan kita juga punya klub sepak bola, klub bola basket yang sedang bermain di IBL. Juga kita ada tim untuk softball dan baseball. Nah, setiap event yang diikuti oleh klub maupun tim-tim dari anak perusahaan ini itu semua wajib kita putuskan secara bersama, termasuk apalagi Persita. Dan tahun ini kan tantangannya kita harus bermain dulu di luar stadion. Ini juga kan menjadi tantangan bagi finansial kita. Kemudian juga sarana prasarana yang lain, termasuk di mana nanti kita akan membuat home base untuk sementara ini. Walaupun kita udah berpengalaman 8 tahun jadi tim musafir. Ya, semoga kali ini sangat cepat ya. Semoga kali ini mudah-mudahan periode Februari kita udah bisa main di stadion kita lagi di Indomie. Jadi di musim ini kita masih bisa main di home base. Itu yang lagi kita kejar juga. Amin. Nah, saya mau bandingin. Ketika Pak Zaki dulu jadi presiden, dan sekarang ketika jadi presiden klub lagi, tentunya klub kita udah jauh lebih modern kan sekarang. Perbedaannya itu gimana Pak? Banyak sekali perbedaan. Banyak sekali. Kalau dari organisasi sudah pasti ini lebih lebih profesional ya. Kita punya marketing sendiri, kita punya lembaga finance sendiri ya. Dulu nggak seperti ini. Kemudian kita juga sekarang ini apalagi dengan dunia digital. Betul. Kita harus bisa memanfaatkan dunia digital ini sebaik-baiknya. Ya, bukan berarti sosial media juga kita abaikan. Sosial media kita benar-benar sekarang ini menjadi salah satu platform kita untuk membesarkan dan juga mempromosikan Persita. Persita ini suka tidak suka adalah bagian dari ikonnya Tangerang. Betul. Ya. Membawa nama besar Tangerang. Membawa nama besar Tangerang dan 1953 ini yang menjadi tantangan kita. Bisa survive dari 1953 sampai 2024 dan berkompetisi di liga tertinggi. Ini sesuatu yang luar biasa. Luar biasa, betul. Ya, sebagai duta Tangerang, bicara mengenai Tangerang dari Sabang sampai Merauke pasti bisa dimulai, apalagi kalau ketemu orang bola, Persita. Iya kan? Betul. Nah, sudah. Inilah yang menjadi tantangan kita. Bagaimana
membuat klub ini selalu bisa survive di setiap event ataupun di setiap tahun dari musim kompetisi ya. Nah, ke depan tentu saja tadi organisasi ini harus solid, kompak, kemudian juga modern ya, dan kita punya semua kantor ada sendiri. Betul, kantor baru alhamdulillah. Kemudian juga tim manajemen semuanya solid. Kemudian kita juga punya tim sepak bola dan klub basketbol yang mudah-mudahan tahun ini akan berkembang lebih baik lagi. Amin. Setiap tahun. Saya lihat nih Pak, yang menarik tadi kan kita bahas social media, apalagi Jansi dengan TikTok segala macam. Saya tuh ngelihat manajemen nih banyak diisi oleh anak-anak muda ya. Anak-anak seumur saya atau mungkin di bawah saya juga ada. Itu tuh tujuannya apa Pak? Positifnya apa? Apa dampak positif yang bisa diberikan anak-anak muda terhadap Pak? Mereka lebih adaptif terhadap situasi dan perkembangan zaman pada saat itu. Trennya Pak ya? Trennya, semuanya ya. Taste-nya ya, ini juga nggak mungkin saya zaman yang tahun 90-an seperti saya ngurusin hal-hal yang baru sekarang ini. Pasti beda taste-nya. Nah, inilah salah satu yang kita tawarkan dari Persita kepada generasi baru kita. Yang mana manajemen ini banyak sekali memang generasi milenial yang kita buat memang untuk membangun Persita sesuai dengan generasinya nanti. Kadang-kadang kan orang udahlah, kalau nggak sanggup lagi pegang bola udah jual aja nih Tangerang, nggak ada masalah buat kita. Tapi nih 1953 siapa yang mau menjamin klub ini dengan pemilik baru masih bisa bertahan dengan nama Persita 1953? Karena udah ada banyak kasus di Indonesia yang klubnya di take over, tiba-tiba ganti daerah, ganti nama. Buat saya nggak ada masalah, Persita klub miskin. Loh, kita punya planning sendiri kok, punya budget sendiri kok, punya jalan sendiri kok. Iya kan? Iya. Yang konyolnya justru fans sendiri. Persita klub miskin, ya sudah nggak apa-apa. Buktinya yang lebih banyak keluarin duit tahun kemarin juga. Yang kecemplung juga banyak. Ya, saya ada pesen juga sih sebenarnya kalau itu. Kalau memang mau kekuatan financial club bertambah atau sehat ya tolong juga ramaikan ke stadion, beli asli karena betul. Ya harus berkembang bareng ya Pak? Berkembang bareng. Jadi klub ini juga nggak bisa berkembang tanpa supporternya. Supporternya juga nggak bisa dapat kebanggaan kalau klubnya juga iya kan kembang kempis. Betul. Atau klub yang kelihatannya mewah, punya uang, tapi infrastruktur nggak ada. Kan kalau kita kan enggak, kita infrastruktur sudah ada. Kita bangun secara bertahap. Beberapa waktu yang lalu mana ada kita punya tempat latihan di stadion. Sekarang kita bangun walaupun pelan ya, tapi pasti sudah ada pembangunan. Beberapa tahun yang lalu mana punya kita stadion, bahkan kita harus musafir. Sekarang kita punya stadion sendiri loh. Bahkan kita bisa juga berbagi stadion ini untuk mendapatkan keuntungan dengan klub lain. Tapi yang pasti planning jangka panjang Persita itu, apalagi dengan lahan yang ada di Legok yang 40 hektar ini ya. Ini sedang kita persiapkan sekarang. Cuma memang tahapan-tahapannya ini nggak bisa cepat. Lahan 40 hektar di Legok ini 20 hektar kita persiapkan untuk khusus fasilitas olahraga profesional. Setengahnya ya? Di sana ada stadion, ada indoor full ya, kemudian ada lapangan latihan, beberapa lapangan latihan, termasuk nanti yang pakai sintetis juga, sintetis yang terakhir gitu ya. Kemudian juga ada fasilitas-fasilitas lain, bukan hanya untuk sepak bola, hampir untuk semua olahraga di sana, voli, basket, kemudian juga tempat olahraga bela diri, seperti sports complex dan. Nah, 20 hektar berikutnya ini yang kita tawarkan untuk investor yang mau masuk. Apakah mereka mau membangun industri karena kebetulan di daerah kawasan industri? Apakah mereka membangun tempat-tempat bisa aja timpa gitu sepertinya ya, ataupun tempat-tempat yang bisa mendukung keberadaan dari sports complex ini. Setuju saya. Ya, komersial area, mall dan lain sebagainya. Ini kan yang terjadi di klub luar semua kayak gitu. Ya saya nggak mau bahas karena kita nggak suka klubnya. Tapi salah satu keberhasilannya Juventus beberapa tahun terakhir, stadion mereka tuh modern. Ada toko, ada restoran bintang 5 apa segala macam. Ada itu kan hotel. pemasukan, betul. Itu kan pemasukannya akhirnya ke klub juga ya Pak. Betul. Itu yang harus kita kedepannya kita harus ngeraih gitu.
Nah, jangan lagi dengan adanya fasilitas-fasilitas umum dan publik lainnya, jangan lagi tadi sepak bola dipengaruhi oleh hal-hal negatif seperti tawuran, vandalisme, perusakan, ya. Kemudian ya kalah boleh, emosi boleh, tapi ya jangan merusak. Saya setuju. Demo, protes nggak apa-apa. Protes silakan. Nggak masalah. Menyampaikan keinginan, saran, kritik nggak apa-apa, tapi jangan rusak. Karena inilah fasilitas yang kita punya. Kalau udah dirapiin fasilitasnya terus rusakin, ya buat apa? Iya, akhirnya bukan fans asli artinya. Saya setuju. Karena itu jadi beban ke klub juga. Kalau minta pemain bagus, kan artinya ada harga, ada kualitas. Kalau misalnya stadionnya fasilitasnya dirusak, yang harusnya bisa buat ke pemain, kita jadi harus benerin stadion. Itu kita sangat disayangkan. Banyak sekali kok terjadi dengan klub-klub sepak bola Indonesia ya, spending besar gitu ya, tapi kemudian fasilitas yang lain ini dibangunin fasilitas, ya memang spending di klubnya juga terbatas budgetnya. Jadi ini ada balancing juga. Ada yang memang sedang membangun besar-besaran semuanya, tapi kan nggak mungkin semua bisa dipegang dengan satu waktu bersama. Ini pasti semua ada proses. Oke, berarti kalau gitu kalau saya minta Bapak untuk ngasih pesan atau saran untuk supporter secara implisit, apa yang mau disampaikan? Sebagai supporter Persita yang baik, apalagi bagian dari masyarakat Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan yang diwakili oleh ikon kita Persita Tangerang, ayo kita dukung sama-sama Persita dengan segala macam keterbatasan dan juga ketidaksempurnaan. Di luar keterbatasan dan ketidaksempurnaan, klub ini sedang membangun sesuatu untuk jangka panjang. Dan kita tetap di level tertinggi sepak bola ya? Pada saat ini kita tetap di level tertinggi sepak bola Indonesia. Betul. Dan itu menjadi kebanggaan kita. Ya, sebagai duta Tangerang, Persita ini selalu menjadi bagian dari proses perkembangan wilayah Tangerang. Oke. Dan juga Banten. Saya sebenarnya mau tanya pesan terhadap klub, pemain, dan pelatih, dan juga staff. Tapi saya yakin itu lebih baik disampaikan secara pribadi ya, bukan di depan kamera kayak gini. Tapi kalau boleh dibocorin apa Pak? Pada prinsipnya Persita ini adalah klub kebanggaan masyarakat Tangerang dan juga Provinsi Banten ya saat ini. Ayo kita bangun Persita ini dan juga kita berjuang bersama-sama di Persita ini untuk membangun image Persita sebagai klub profesional dari Tangerang. Membangun juga Tangerang dan juga Provinsi Banten sebagai salah satu tempat produksi dari atlet-atlet sepak bola dan industri sepak bola Indonesia. Jadi bukan cuma sekedar atletnya aja, industrinya juga harus kita bangun. Berarti itu bisa ditarik ke manajemen. Semua. Kalau pesan buat manajemen Pak? Manajemen ya tentu saja setiap tahun ada tantangannya ya. Bagaimana soliditas, koordinasi sesama level di organisasi dan manajemen ini bisa dengan konkret ya, solid, bergerak bersama, maju bersama dengan juga dukungan dari para supporter dan fans Persita. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Zaki. Sama-sama Cio. Tentunya saya dan Persita fans yang lain mendoakan yang terbaik buat Persita musim ini dan juga beberapa tahun atau ya untuk masa depan. Ya, kita doakan. Jangan lupa timnas Indonesia juga. Betul, karena kita sama-sama orang Indonesia semua. Ya. Semoga semakin banyak pemain Persita yang ada di level tim nasional. Amin, amin, amin. Dan buat Persita fans, terima kasih udah nonton sampai akhir. Persita abadi. Persita abadi.